يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والسداد والعافية والعفو والthabat. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Pada kali ini kita memulai dari perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, ini doa dari beliau rahimahullah, dan mungkin untuk temanya berkah dimanapun berada. Ya, berkah dimanapun berada. Baik. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini doa dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa hadhihi da'watun min a'zami ad-da'wat wa ajalliha wa afkhamiha wa akbariha. Doa ini termasuk di antara seagung-agung doa, ya, semulia-mulia doa, sebesar-besarnya doa. Dan ini afkham, ya, termasuk doa yang paling afkham, fakhim, tebal, ya. Yaitu kandungannya banyak. Semoga Allah menjadikan engkau berkah dimanapun kau berada, Masya Allah. Ya. Hidup yang berkah dimanapun kita berada itu enak sekali, Masya Allah. Antum di rumah berkah, antum di jalan berkah, antum di pasar berkah, dimanapun antum berada berkah, dan makhluk menghormati antum kecuali syaitan, ya. Bahkan mungkin syaitan sebenarnya hormat, cuman karena tugasnya syaitan untuk menjerumuskan, maka tetap aja menggoda. Tapi orang-orang menghormati antum penghormatan yang memang dari sanubari mereka. Ada beberapa orang yang memang Allah jadikan orang ini berkah dikarenakan mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jujur ikhwan, siapa yang tidak takut kecuali kepada Allah, ya, selain khauf tabi'i, ya, takut pada binatang, ini beda lagi. Dia tidak mencari pandangan manusia, dia tidak memungut pujian manusia, dan dia tidak mencari apapun dari kantong manusia. Dia hanya berharap pada Allah, takut pada Allah, dan hanya mencintai Allah dan mencintai manusia pun karena Allah. Maka dia dicintai seluruh makhluk. Begitu. Dan dia berkah kemanapun dia pergi, dan orang-orang akan melihat dia sebagai orang yang baik. Dan orang-orang akan menolongnya ketika dia kesulitan, padahal dia tidak mencari apapun dari manusia. Berkah jemaah sekalian. Wa qad qala Allah Ta'ala fi dzikri nabiyhi Isa alaihi salatu wassalam. Tentang Nabi Isa alaihi salam, doanya Nabi Isa atau pernyataan dari Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku diberkati, direstui dimanapun aku berada. Surat Maryam. Nabi Isa alaihi salam yang pergi kemana-mana dengan ibunya karena dicari-cari oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya.
Tapi kemanapun beliau pergi, maka Allah berikan berkah kepadanya. Kalau sekarang kadang-kadang kita berkahnya hanya di masjid kadang-kadang. Kelihatan soleh, kelihatan baiknya, kelihatan amar ma'ruf di masjid. Di tempat lain enggak, di rumah enggak. Iya. Maka ini belum merealisasikan hal ini. Ya. Barangkali ada dai atau ustaz yang dimanapun di luar dia berada, dia selalu memberi wasiat dan wejangan kepada orang. Tapi ketika di rumah dia tidak pernah menasihati istrinya, mengatur istrinya untuk sholat. Enggak pernah. Ya, maka ini bukan dai, ini motivator biasanya. Enggak berkah, ya, seperti enggak berkah di semua tempat, enggak. Dan kita menginginkan berkah dan enak di semua tempat, ikhwan. Wala yakunul insanu mubarakan aynama kana illa idza kana fi majalisihi kulliha salihan musliha salihan fi nafsihi laisa minhu syarrun wala adha wala ifsada wala nahu dzalik. Ya, wala ifsad wala nahu dzalik. Pertama, salih muslih ya. Dan tidaklah seorang insan dia diberkati dimanapun dia berada, kecuali kalau di majlis-majlis semuanya dia punya karakter dua, salih dan muslih. Salih dan muslih. Salih ini salih fi nafsihi dan muslih li ghairihi. Ya, salih fi nafsihi. Dia saleh pada dirinya, dia orang saleh. Tidak keluar darinya keburukan. Tidak keluar dari dirinya adza, yaitu duri. Ya, tidak keluar. Tidak keluar dari dirinya ifsad, pengerusakan dan semisal itu. Enggak keluar. Itu berarti orang ini bagus, ya. Orang bagus ya. Dia enggak ngibahin orang, enggak mencelakakan orang, enggak ngerjain orang, enggak ngeprank. Maka ini orang-orang yang ahli prank itu sebenarnya mereka tidak saleh. Tidak ada sejarahnya YouTuber soleh ngeprank. Ya. Rata-rata yang ngeprank itu bukan YouTuber soleh. Kenapa? Karena mereka memberikan madarat iseng. Ya, madarat iseng itu kadang-kadang ya seringkali merugikan orang. Ya. Dan juga menyia-nyiakan waktu. Maka tidak saleh. Ya. Keluar dari diri mereka bukan kebaikan, melainkan adza, ifsad, syarr, keburukan, rintangan untuk orang, kerusakan. Demi apa? Demi konten. Maka ini tidak saleh. Arti lainnya adalah amalan seperti itu, perbuatan seperti itu tidak berkah. Enggak ada keberkahannya. Dan hasil yang didapatkan dari itu juga tidak ada keberkahannya. Baik, kemudian wa an yakuna musliha. Kalau misalnya orang mau berkah, selain dia menjadi saleh untuk dirinya, maka dia menjadi seorang muslih, yaitu yang memperbaiki bihaitsu innahu fi kulli majlisin min majalisihi yusma'u minhu al-khair, atau bisa juga yusma'u minhu atau yusma'u minhu al-khairu, ya bisa. Ya, wa tusma'u minhu al-kalimatu at-thayyibatu wal mau'izatu al-hasanatu wat tanbihu an-nafi'u wa nahwu dzalik. Di setiap majlisnya dia, dimanapun dia berada, sama teman-teman lamanya, sama teman majlis taklimnya, sama temannya di warung, di mall, di pasar, terdengar dari lisannya kebaikan atau kalimat yang baik atau mau'izah hasanah, nasihat atau tanbih dan teguran yang bermanfaat. Sebutan anak yang terakhir tadi, teguran yang bermanfaat, itu kadang-kadang ditafsirkan oleh orang sebagai kebencian belaka. Kita katakan, ya akhi, masya Allah antum ganteng sekali, tapi itu kalimat thayyibah, ya thayyib.
Mau'izah hasanah misalnya, yuk kita zikir yuk kita salawat yuk kita ke masjid, mau'izah hasanah. Nah, mari kita bertakwa kepada Allah, mau'izah hasanah. Tapi tanbih dan tahdzir kadang-kadang orang-orang langsung mensifati kita nyinyir aja lo gitu. Ya, kita nasihati orang agar berhenti dari suatu keburukan, orang itu akan mengatakan ini orang nyinyir aja, nyinyir itu aja. Atau merasa paling benar. Kalimat-kalimat semua ini kalimat anti kritik, kalimat anti tanbih. Enggak mau dinasihati menuju kebaikan, enggak mau kemungkarannya ditutup, melainkan pengennya apa yang dia perbuat selalu dianggap benar. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang merasa paling benar. Yaitu apa? Yang enggak mau dikritik dengan baik. Maka kita lihat orang yang berkah itu adalah orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, bukan amar ma'ruf saja dan bukan nahi munkar saja, amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan mau'izah hasanah dan memberikan tanbih yang bermanfaat dan menyelamatkan orang tersebut dari keterjerumusan. Kemudian walihada qala al-Imam Ibnu Qayyim berkata, fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nus'uhu likulli man ijtama' bih. Berkahnya seorang pria, berkahnya seseorang itu adalah ta'limnya dia terhadap kebaikan dimanapun dia berada, dimanapun dia menempati. Ta'lim, yaitu pengajaran dia terhadap kebaikan dimanapun dia berada. Jadi bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah. Di tempat rekreasi pun dia juga memberikan pengarahan pada orang. Dan ini memang agak sulit. Kalau mau lebih berkah lagi seperti itu harusnya gitu loh. Dimanapun. Wa nushu likulli man ijtama'a bih. Dan dia memberikan nasihat yang baik kepada siapapun yang berkumpul dengannya. Ya. Ini orang berkahnya seperti ini. Dan ini biasanya ustadz-ustadz yang bisa seperti ini. Kalau orang-orang biasa kadang-kadang mereka sungkan. Tapi ada orang biasa yang Masya Allah. Hanya memang hal-hal kayak gini kadang-kadang didukung juga dengan seberapa pandangan orang kepada kita. Kadang kita awam. Kita misalnya orang awam. Kita mau mencegah kemungkaran sudah ditentang sama orang karena dia emang lu ustadz dan digituin. Agak susah memang. Tapi kalau misalnya mau lebih berkah, tetap berikan mau'izah hasanah atau peringatan yang bermanfaat. Iya, orang kan melawan. Emang lu ustaz? Gelagak lu kayak ustaz aja kan gituin. Tapi kalau kita istiqomah memberikan tausiah, maksudnya menasihati mereka terhadap kebaikan, maka kalimat-kalimat tudingan jelek seperti itu atau kalimat-kalimat merendahkan, yang dimaksud merendahkan seperti itu akan hilang. Dan akan berganti, orang akan memaklumi bahwasanya Anda menginginkan kebaikan kepada mereka. Insya Allah. Ya, awal-awal aja mungkin dibilang seperti itu. Jangan belaga jadi ustadz dah. Lulus sama sih lo, gitu misalnya. Bisa bahasa Arab gak? Dan seterusnya. Ya. Tapi lama kelamaan kalau antum istiqomah menasihati dengan cara yang baik, orang-orang bukan hanya akan bosan dengan kalimat mereka sendiri. Mereka akan mengakui bahwasanya antum menginginkan kebaikan insyaallah. Hanya saja konten nasihat antum harus bijak dan benar. Harus sesuai dengan manhaj yang benar. Tapi kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa bihadza yakunu mubarakan aina makan. Ai fi ayyi makanin halla wa fi ayyi mawdi'in nazal. Maka dengan penjelasan di atas tadi, yang namanya berkah dimanapun berada yaitu dimanapun tempat dia tinggal, dimanapun tempat dia singgah, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia singgah. Dan di antara yang kita kesulitan adalah salam. Ya, di antara ini yang nyata sekali, kita sulit untuk mengucapkannya dan melakukannya dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita singgah, salam. Sekarang coba kita salam masuk Alfamart salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana yakin orang-orang pada noleh ke antum. Karena apa yang antum lakukan adalah hal yang asing di masyarakat. Bukan asing di salamnya, yaitu asing dalam segi konteks tempat. Asing, orang salam di tempat seperti itu asing. Tetapi tetap dianjurkan kan dalam Islam. Dan itu merupakan apa? Nasihat untuk mereka agar menjawab salam dan ifsya'us salam. Ya, tapi susah kan? Susah karena kita belum pernah mencobanya dan belum pernah terbiasa dengannya dan belum bermuka tebal untuk melakukannya. Tapi coba kita lakukan itu. Ke warung kelontong misalnya, warung biasa. Atau pedagang bakso. Datang. Kan biasanya kita datang apa? Bang, beli bang gitu. Coba mulai dari assalamualaikum. Bisa nggak kira-kira? Wah, waalaikumsalam, pasti antum dikira ustadz, apalagi kalau antum berjenggot. Pasti diustadzkan antum langsung. Ya, karena memang butuh power untuk melakukannya, tapi nggak harus jadi ustadz. Jadi memang agak sulit ikhwas sekalian. Tapi coba kalau misalnya kita lakukan ini dimanapun tempat, ya, afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam antara kalian kaum muslimin, maka itu lebih berkah. Ya. Coba misalnya kita ke bis misalnya, naik busway. Ini contoh saja, dan walaupun memang konteksnya kalau di Indonesia hal kayak gini, ya orang akan menoleh dan heran. Masuk busway kita assalamualaikum. Dengan lafal Arabik. Assalamualaikum. Qadarullah kadang-kadang kita akan kadrun nih dihituin sama orang. Kadal gurun. Padahal kita hanya menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di situ ada pencopet, dengan keberkahan salam, dengan izin Allah Ta'ala, bisa jadi pencopet tersebut urung untuk merealisasikan copetnya. Bisa jadi. Apa? Karena kewibawaan yang antum lakukan, salam. Assalamualaikum. Salamnya juga salam seperti salamnya ustaz, salamnya syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada noleh. Ada ustaz di sini. Copetnya bingung. Mau nyopet ntar diceramahin, kan? Bisa jadi copetnya bertaubat, bisa jadi. Karena keberkahan doa salam. Taib. Fahuwa aina ma kana yuntafa'u bih. Mathaluhu kamathalil ghaithi aina mahalla nafa'. Orang seperti ini, karena dimanapun dia berada, maka orang-orang akan mengambil manfaat darinya. Ini permisalan seperti apa? Seperti hujan atau air hujan. Air hujan. Dimanapun air hujan itu turun, maka akan menempati tempat tersebut dan akan memberi manfaat. Hujan turun di tanah gersang, tumbuh-tumbuhan liar, rumput dan seterusnya, talas dan seterusnya. Jadi usahakan kalau kita kemanapun pergi, coba bisa nggak seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, rahimahullah taala, usahakanlah antum kemanapun antum datang dan pergi, kemanapun itu. Walaupun ke teman-teman antum, ngobrol biasa. Usahakan sampaikanlah ayat Allah atau hadis Nabi atau hukum syar'i atau faedah. Bermanfaat insyaallah. Coba kita misalnya ngobrol kongko bareng sama teman biasa, bukan orang yang ahli ngaji, bukan orang biasa. Ana ada faedah bro. Apaan mas? Rasulullah SAW dahulu kala berkata, an-nadabu taubah. Nyesel itu termasuk bagian dari taubat. Jadi orang kalau misalnya nyesel di atas amalannya, dilihat tuh amalannya. Nyeselnya karena apa? Kalau kan nyeselnya karena takut sama Allah, itu bisa menjadi gerbang taubat besar tuh. Memang hal ini apa? Ngomong kayak ustadz aja lu, biarin dibilang kayak gitu. Tapi bisa saja hal tersebut masuk ke hati mereka, gitu loh. Dan bahkan kadang-kadang dalam konteks obrolan biasa, kemudian kita selipkan sedikit nasihat, walaupun orang menyadari, ini dia pengen nasihatin kita. Tapi itu kadang lebih dicerna dan lebih diterima dibandingkan kajian seperti ini, kadang-kadang. Apalagi dengan bahasa biasa, bahasa renyah. Cuman usahakanlah ikhwas sekalian, talibul ilm, menggunakan bahasa yang tidak ikut dengan bahasa rendahan manusia. Maka usahakan jangan ikutin kayak maaf anjay, anjrit, anjir dan semisalnya. Ya. Atau misalnya orang-orang Surabaya
Masih misal bilang ke temannya cuk dan sebagainya. Tes, nggak usah. Pakai kalimat yang memang standar, walaupun itu gaul standar, tapi tidak merendahkan pengucapnya. Ya. Dan usahakan kalau misal orang di Jakarta jangan pakai lulu gua. Anak ente itu lebih baik. Iya. Daripada lulu gua. Ya. Dan semisal itu. Ya, supaya lebih kerasa berkahnya dari nasihat tersebut. Ya. Kemudian berkata sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Wa hadza yatanawalu an yakuna al-'abdu mubarakan aidha fi nafsihi, fi malihi, wa rizqihi, wa 'amalihi, wa baitihi, wa halihi, wa syu'unihi. Ini mencakup hamba ini berkah juga dimanapun, tentang dirinya, tentang hartanya, tentang rezekinya, amalannya, rumahnya, keadaannya, urusan-urusannya berkah. Ya. Jadi jangan berkah itu cuman kita cari di majlis ta'lim saja. Harta juga perlu berkah. Karena harta yang berkah kita suapkan ke anak istri bisa menjadi lebih taat kepada Allah dan juga pada suami. Anak taat pada Allah, pada ayah, pada ibu lebih taat, dan kemudian akan jadi anak berbakti. Dan mungkin jadi ahli ilmu disebabkan harta yang berkah. Atau minimal jadi orang yang tidak menyimpang dari agama Allah. Minimal itulah. Itu bisa berpengaruh harta yang berkah. Kemudian dalam soal rezekinya, rezeki lebih luas daripada harta. Makanan, minuman, rezeki semuanya. Ilmu termasuk rezeki. Maka kita minta sama Allah Ta'ala agar segala yang Allah berikan kepada kita dari rezeki, baik berupa ilmu, makanan, minuman, harta, pakaian, celana, dan seterusnya, semuanya berkah. Sehingga hidup kita enak. Gitu loh. Hidup kita enak bukan karena banyak. Hidup kita enak karena berkah. Karena belum tentu karena banyak hidup enak. Enggak mesti. Kadang karena banyak hidup sengsara. Jadi barometer keberkahan itu bukan di banyak atau tidaknya. Maksudnya banyak kuantitas maksudnya. Tapi keberkahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan dan terasa. Ya, terasa. Baik, kemudian amalannya berkah. Diterima oleh Allah Ta'ala. Menjadi contoh dan panutan bagi orang-orang. Ya, menjadi sampel yang baik sehingga orang-orang mengikuti dan makin banyak kemudian pahalanya. Berkah amalan. Bait, rumahnya berkah. Ya. Rumahnya berkah. Ditegakkan di dalamnya syariat Allah. Ditunaikan padanya salat dan membaca Al-Qur'an. Jika ada majlis ta'lim, alhamdulillah. Kemudian tetangga-tetangga dan orang-orang pun segan terhadap ahlul bait rumah kita itu. Karena baiknya, karena berkahnya. Segannya mereka bukan karena benci, tapi segannya mereka karena ingin menghormati kita. Disebabkan apa? Disebabkan tertegakkannya syariat Allah di rumah tersebut. Istrinya berjilbab dengan baik, mungkin bercadar juga, anak-anaknya juga saleh-salehah. Itu akan menerbitkan keinginan orang-orang untuk menghormati dan menghargai ahli bait ini. Berkah. Wahalihi, dan keadaan dia berkah. Sehatnya dan sakitnya berkah semua, ikhwan. Sehatnya dia menuntut ilmu, sakitnya dia juga menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dalam sakitnya. Walaupun dia sakit membaca kitab, walaupun dia sakit mendengar kajian, walaupun dia sakit berzikir, berkah, Masya Allah. Dan kemudian su'unihi, ya, urusan dia apapun, baik ibadahnya atau muamalahnya atau pernikahannya dan seterusnya. Maka yang kita cari, ikhwan, dari penghasilan kita berkahnya. Adapun banyaknya itu kembalikan kepada Allah, karena Allah Ta'ala paling mengetahui yang layak kita untuk merauhnya seberapa. Maka itu Allah yang lebih tahu, yang lebih bermasalah buat kita. Tapi yang kita minta sama Allah sekarang adalah
berkah, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Ya. Taib. Jadi pembahasan kita kali ini berkah dimanapun berada. Itu pembahasan yang mungkin ringan tetapi ternyata mencakup segenap usia kita dari awal sampai akhir. Ya, meminta keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.